Shalom. Selamat hari Sabtu. Selamat siang buat Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan. Ini saya baru pulang dari counter. Tadi saya memperbaiki HP saya, memperbaiki data-data lah ya. Terus orang counter bilang ini kartu SIM-nya ini ada yang bobol, terus tidak bisa dipergunakan lagi untuk WhatsApp, untuk WA. Akhirnya saya ganti nomor saudara, dan YouTube saya juga dikatakan dibobol orang juga, disusupi begitu. Tapi saya bilang sudah nggak apa-apa. Saya percaya walaupun data-data saya dibobol orang, saya tidak masalah buat saya, karena saya percaya Tuhan itu baik, yang selalu melindungi saya, menjaga saya. Dan saya percaya walaupun orang membobol YouTube saya ataupun membobol WA saya tidak masalah, karena saya merasa tidak ada bersalah ya. Dan kalau kita benar, ngapain kita takut begitu saudara ya. Dan saya percaya ya, semoga apa yang disampaikan counter tadi ya, saya percaya semua itu benar ya. Oleh karena itu, di siang hari ini saya mau menyapa Bapak dan Ibu. Saya percaya kita sukacita sehat selalu, dijauhkan dari COVID-19. Saya percaya di hari Sabtu ini kita diberkati usaha bisnis apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Saya mau ngajak kita di sini belajar firman Tuhan dan belajar 33 kriteria seorang prajurit Kristus, agar kita tahu dan agar kita memahami sebagai laskar Kristus itu seperti apa begitu ya. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan membaca 33 kriteria seorang prajurit Kristus, saya mau angkat lagu puji-pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, saya percaya rencana Tuhan indah pada waktunya, seperti nama saya di WhatsApp, di WA, indah pada waktunya. Oleh karena itu, besok hari Minggu jangan lupa ibadah ya saudara ya, di gereja masing-masing. Kalau gereja Bapak Ibu belum buka, ya lewat online juga nggak apa-apa ya. Tapi saya puji Tuhan kalau saya di tempat saya ini gereja sudah buka ya. Nah, jadi oleh karena itu, harapan saya buat Bapak Ibu, mari kita ibadah ke gereja kita masing-masing, dimanapun Anda tinggal, berdomisili. Ingat, jangan lupa untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Dia sudah baik, teramat baik kepada kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin saudara. Oleh karena itu, tetap kita saling mendoakan, saling mendukung saudara-saudari seiman kita, agar kita tidak lemah dan tidak tidak merasa tidak bisa dan tidak mampu, karena kita punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di siang hari ini. Mari kita angkat lagu puji-pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oke saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan membahas 33 kriteria prajurit Kristus, saya mau doa dulu buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di siang hari ini hamba-Mu bisa menyapa saudara-saudari seiman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan dan 33 kriteria seorang prajurit Kristus yang akan kami dengarkan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau mengurapi lidah hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat dan tetap semangat Tuhan apapun pergumulan kami di masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan para penonton siapapun yang mendengarkannya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan 33 kriteria seorang prajurit Kristus Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oke saudara, mari kita membaca di Roma Roma 8 ayat 28 ya. Tidak usah banyak-banyak, sedikit aja saudara.
kita baca firman Tuhan sedikit aja, yang penting masuk begitu ya, supaya kita tetap kuat dan tetap semangat apapun masalah Bapak Ibu dan pergumulan Bapak Ibu, supaya kita tahu kita masih ada Tuhan yang menguatkan kita dan memberikan pertolongan buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin saudara. Biar saya bacakan Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Jadi di sini Roma 8 ayat 28, pengharapan anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Tuhan itu mempunyai pengharapan saudara, asalkan kita tidak melenceng dari ajaran firman Tuhan begitu saudara. Amin ya. Jadi di sini sudah jelas Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita harus tahu saudara, bahwasanya Tuhan itu ikut bekerja di dalam segala perkara, segala masalah, apapun yang kita gumuli begitu ya. Tuhan turut bekerja, kita tidak berjalan sendiri begitu ya. Oleh karena itu saya mau menyampaikan pelajaran dari kehidupan Yusuf. Yusuf melewati jalan buntu, saudara. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Yusuf? Saya pelajari ada 6 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dan lakukan. Yusuf melewati jalan buntu, Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Ketika Yusuf melewati jalan buntu karena dia dibuang ke sumur yang kosong, artinya tidak berair, maka yang pertama bermain pasti pikirannya. Kalau kita menghadapi situasi yang demikian, maka yang segera terlintas di pikiran kita adalah, mampus saya, tidak ada harapan lagi. Ingat, iblis itu ahli dalam mengintimidasi melalui pikiran kita. Salah satunya yang sering iblis intimidasikan kepada kita manakala kita menghadapi masalah pelik. Ini jalan buntu. Tidak ada jalan lain lagi kalau seorang suami mendapati bahwa istrinya seorang lesbian. Jawabnya pasti cerai. Kalau seorang istri mendapati bahwa suaminya seorang homoseks, mustahil suami saya bisa berubah, cerai. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Itulah yang diputuskan oleh iblis kepada kita, yaitu dead end, jalan buntu. Tetapi di dalam Yesus tidak ada jalan buntu, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah Dia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau kita kuat, itu karena Tuhan. Kita bisa saja tertindas, tetapi tidak terjepit. Dan yang luar biasa, ketika kita habis akal artinya I don't know what to do. Sudah tidak tahu mau buat apa lagi, sudah akal. Jangan putus asa, tutup akal kita.
serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yesus buka jalan tepat pada waktunya, ayat 9. Bahkan kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, kami dibuang, kami dikhianati, tapi kami tidak binasa. Karena tangan Tuhan yang kuat yang pegang kita dan yang menyelamatkan kita. Jadi jangan jadi orang yang cengeng, difitnah orang, dihempaskan orang, lalu kemudian meratapi nasib. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Yusuf dibuang ke sumur tua, kering tidak ada air, tetapi dari situ ada jalan yang Tuhan sediakan. Itulah Allah kita yang ahli membuat kebetulan ada saudagar lewat kebetulan otak kakak-kakaknya berpikir. Sayang juga kalau kita buang dia, tidak ada nilai apa-apa. Lebih baik kita jual, kita dapat uang. Kebetulan kakak-kakaknya punya mental serakah seperti itu. Tetapi semua kebetulan itu justru membuat kondisi Yusuf menjadi lebih baik. Yusuf melewati masa-masa yang memalukan. Kejadian 37 ayat 27 sampai 28. Kalau kita boleh memilih, tentu masih lebih nyaman masa yang sukar daripada masa yang memalukan. Ada banyak orang yang bilang, pendeta, kalau saya disakiti masih tidak apa-apa, tapi rasa malu itu yang tidak tahan. Bagi orang Yahudi jadi budak orang Arab itu adalah penghinaan. Kita tahu sejarahnya, Ismail adalah anak dari budak yang bernama Hagar. Jadi, jikalau menjadi hamba orang Ismail, ini adalah sesuatu yang sangat merendahkan. Sebagian orang berkata, lebih baik saya mati daripada dipermalukan. Karena bagi banyak orang yang mereka pentingkan adalah harga diri. Pendeta, saya disakiti orang, tidak apa-apa pendeta, tapi jangan harga diri saya diinjak-injak. Kita ini hamba. Mengapa? Karena kita ini harusnya sudah mati karena kesalahan kita. Namun sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh penebusan Kristus di kayu salib. Karena itu orang mau injak-injak kita, orang mau hancurkan harga diri kita, semua itu tidak masalah. Karena harga hidup kita adalah seharga darah yang telah tertumpah di kayu salib. Mungkin saat ini saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang mempermalukan hidup saudara. Jangan kecil hati, masih ada Tuhan. Tetap memiliki great determination, jangan putus asa. Amin saudara. Ya, ini tetap memiliki. Nah, ini ya, jangan kecil hati, masih ada Tuhan. Tetap memiliki great determination, jangan putus asa. Amin saudara. Jadi ini perjalanan Yusuf, jangan putus asa. Kenapa di sini perjalanan Yusuf sangat curam, tapi dia percaya Tuhan itu tidak ini ya, Allah itu tidak ini gitu ya, tidak membiarkan kita anak-anaknya ya, walaupun dunia melihat kita itu tidak manusia ya, tidak layak menyembah Tuhan, tidak layak jadi anak Tuhan. Sama Tuhan tidak ada seperti itu saudara. Tuhan sangat mengasihi saya, Tuhan sangat mengasihi saudara. Jadi seperti tadi, jangan putus asa. Jadi makanya saya bilang di sini tadi, di Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ataupun saya sendirilah, kita semua anak-anak Tuhan. Terkadang kita merasa tidak layak, kita merasa gagal, kita merasa
seperti ditinggalkan Tuhan. Kita merasa tidak ada jalan lagi. Jalan kita sudah buntu. Ingat Yusuf bagaimana melewati jalan buntu. Dia mampu, dia bisa. Oleh karena itu, kita ini adalah hamba. Kita ini hamba. Mau dipermalukan, mau diinjak-injak, ingat. Tapi kita tidak pernah terjepit karena kita punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di siang hari ini. Amin, saudara. Seperti di sini tadi mengatakan, ini, biar saya bacakan. Mungkin saat ini saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang mempermalukan hidup saudara. Jangan kecil hati. Masih ada Tuhan. Tetap memiliki great determination. Jangan putus asa. Amin, saudara. Jadi di sini dibilang jangan putus asa. Kadang kita merasa usaha kita hancur, terpuruk, bisnis kita terpuruk karena COVID, sehingga kita putus asa, nggak ada lagi jalan, ini sudah buntu. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, ya jelas tidak mampu. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan turut bekerja apapun masalah Bapak Ibu. Ingat saja, sedangkan kita aja ditebus dosa-dosanya, apalagi masalah dunia yang ada di dunia ini. Seberapa kecil nama Tuhan itu. Tuhan sudah mengampuni Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah mengampuni saya, mengampuni Bapak Ibu. Bahkan rela di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Masa masalah-masalah di dunia ini nggak bisa Tuhan turun ikut campur tangan? Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Oleh karena itu, apapun masalah Bapak Ibu, terkadang kita membawa kekuatan kita sendiri. Kita merasa kita mampu melakukannya. Tidak mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya, yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita bersama Tuhan, maka tidak ada berlaku yang namanya kutuk. Kalau kita bersama Tuhan, maka hidup kita senantiasa diberkati dan Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara Bapak, Ibu, dan juga saya. Amin, saudara. Oleh karena itu, harapan saya di siang hari ini, kita tetap belajar agar kita tidak putus asa, agar kita tetap kuat apapun masalah Anda. Sudah kita dengarkan perjalanan Yusuf. Jadi saya minta buat Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, kalaupun sedang terpuruk, ingat aja Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Makanya kalau kita tidak percaya mujizat itu terjadi di dalam hidup kita, masalah bisnis usaha kita tidak percaya dengan mujizat Tuhan yang bisa memulihkan ekonomi kita. Tuhan tahu kok. Tuhan melihat Bapak Ibu, melihat saya juga dong. Dimanapun melangkah, kemanapun kita berada. Makanya saya bilang
tadi sama Bapak Ibu, besok hari Minggu, ya besok Bapak Ibu gereja, di gereja Bapak Ibu di mana, ya, ataupun kalau gereja Bapak Ibu belum buka, ya setidaknya lewat HP online toh. Nah, begitu. Luangkan waktu sama Tuhan, saudara. Itu. Kita tidak mesti berkoar-koar di depan umum, aku cinta Yesus, aku sayang Yesus, supaya didengar orang, supaya kita dikatakan anak alim, supaya kita dikatakan anak baik. Ingat, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat Anda, melihat saya juga. Di saat Bapak Ibu mengunci kamar Bapak Ibu rapat-rapat, disitulah Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Maka di situ Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di dalam kamar Anda. Karena apa? Tuhan melihat kita itu bukan karena kita dilihat orang rame-rame berdoa sampai menangis-nangis, sehingga supaya kita dibilang orang kita anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang disayang Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Tapi Tuhan melihat Bapak Ibu dan melihat saya. Kalau kita menutup pintu kamar rapat-rapat, jangan ada yang melihat dan mendengar, maka disitulah mujizat akan terjadi di dalam Bapak Ibu. Karena Roh Kudus hadir di dalam kamar Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu meneteskan air mata, melihat Bapak Ibu berseru dan berharap hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Asalkan Bapak Ibu iman, karena sesuai iman Bapak Ibu, itulah yang terjadi, saudara. Makanya saya bilang, mau apapun masalah Anda, saya tidak mengatakan masalah Anda masalah ekonomi, ataupun masalah rumah tangga, ataupun masalah berdengan teman, ataupun masalah dengan tetangga rumah, ataupun masalah dengan pekerjaan. Saya tidak peduli mau apapun masalah Bapak Ibu. Oleh karena itu, apapun masalah Anda, masuk ke dalam kamar, kunci kamar Anda rapat-rapat. Jangan ada yang melihat dan mendengar, cukup Tuhan yang melihat dari surga. Maka Roh Kudus hadir di dalam kamar Bapak Ibu. Amin, saudara. Makanya saya tidak mengatakan Bapak Ibu itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi Tuhan lebih senang melihat kita kalau kita berdoa, berseru, mencari wajahnya, mengunci kamar rapat-rapat. Disitulah Roh Kudus hadir di dalam hidup Bapak Ibu dan di dalam hidup saya. Oleh karena itu, harapan saya buat kita semuanya, mari kita harus berbanyak berhubungan intim sama Tuhan. Kita harus perbanyak menggali 33 kriteria seorang prajurit Kristus supaya kita tetap kuat. Kita harus menggali firman Tuhan, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, mau apapun kata orang, biarin aja. Apapun yang disebut orang tentang kehidupan Anda, biarin aja. Mau dihina, mau difitnah, mau dihujat, mau dicaci, dimaki, mau dijatuhkan, mau diremehkan, apapun masalah Anda, ingat, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Oleh karena itu, ingat, aku masih punya Tuhan. Itu aja. Dunia sementara. Di saat Tuhan turun, disitulah kita akan meninggalkan dunia ini. Orang yang mengasihi Dia akan diangkat dan dibawa ke tanah kerajaan surga yang sudah disediakan Tuhan. Bagi orang-orang yang hanya bertopeng kemunafikan, tidak melakukan sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka akan tetap tinggal di dunia ini. Oleh karena itu, saya percaya Bapak dan Ibu dan saya, kita akan sama-sama diangkat Tuhan dan dibawa ke tanah kerajaan surga, rumah yang sudah disediakan buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saya percaya, dengan iman saya katakan. Oleh karena itu, ingat,
dunia sementara. Tapi ingat, rumah kita sudah disediakan Tuhan. Jangan sia-siakan rumah yang sudah disediakan Tuhan. Nama Bapak Ibu, nama saya sudah dicatat di sorga. Jangan sia-siakan itu. Oleh karena itu, harapan saya, kita semuanya anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya kita melebihi seorang prajurit Kristus. Saya mau kita benar-benar menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tetap kuat dan tetap semangat, yang tangguh, tidak miring ke kiri dan miring ke kanan. Tapi kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang tetap berjalan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, harapan saya, ingat, jangan pernah pikirkan masalah Anda. Jangan pernah katakan Anda itu tidak ada harganya. Di mata Tuhan Anda sangat berharga. Sebab Tuhan mengasihi kita anak-anaknya yang benar-benar sungguh-sungguh mencari wajahnya, mendekatkan diri kepadanya, berbanyak baca firman, doa, bila perlu Bapak Ibu doa puasa, agar Anda tidak lemah, agar Anda tahu Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah. Oleh karena itu, saya percaya di hari Sabtu ini, kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah kita dengarkan, dan 33 kriteria seorang prajurit Kristus perjalanan menyusul. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi kekuatan di dalam hidup kita semuanya. Di hari Sabtu ini, di siang hari ini, inilah ajaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama, agar kiranya masuk ke dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita semuanya bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Oke, sebelum kita akhiri video kita, saya mau angkat lagu puji-pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena saya hanya ingin menyenangkan hatinya Tuhan, saya tidak mau yang seperti yang dikatakan manusia, ya. Karena saya mau fokus hanya fokus sama Tuhan, tidak mau fokus sama yang lain-lain, saudara, ya. Ingat, mari kita angkat lagu puji-pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik, yang mengasihi kita, yang selalu memberkati kehidupan kita. Apapun usaha bisnis Bapak Ibu, saya percaya diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak bisa
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kali tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya saudara, sangat besar setianya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya percaya kita di hari Sabtu ini sangat diberkati dengan lagu puji-pujian dan diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, dan sangat diberkati dengan 33 kriteria seorang prajurit Kristus perjalanan Yusuf yang sudah kita dengarkan sama-sama. Ingat, Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan mengasihi saya. Asalkan Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh hanya mencari wajah Tuhan dan fokus menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saya buat video saudara, karena kalau live streaming lelet, kalau live streaming macet-macet, jadi saya hanya buat video begini. Saya mematikan paket data saya menonaktifkan semua paket data saya, SIM saya nonaktifkan supaya buat video tidak terganggu begitu, supaya nggak terganggu buat video beginian gitu saudara. Karena apa? Karena saya mau fokus menyenangkan hati Tuhan. Saya mau fokus menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Karena Dia sudah baik kepada kita, buat anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, saya mau doa buat kita semuanya agar kita tetap diberikan kekuatan dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di siang hari ini hamba-Mu sudah siap menyampaikan pesan-pesan isi hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman dan 33 kriteria seorang prajurit Kristus yang sudah kami dengarkan Bapa menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami, apapun masalah kami Tuhan, pergumulan kami, Engkau tahu, Engkau melihat isi hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, siapapun yang menonton, yang mendengarkannya Tuhan di siang hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, usaha, bisnis, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan berhasil Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Hamba juga tidak lupa mendoakan keluarga besar hamba yang ada di kota Medan, Sumatera Utara Bapa. Biarlah Engkau menjamah hati dan pikiran keluarga besar hamba Bapa yang ada di Medan Bapa, agar mereka benar-benar mencari wajah-Mu, mendekatkan diri kepada Engkau lebih lagi Bapa. Agar mereka tahu bahwasanya tidak ada waktu untuk main-main lagi, karena hari-Mu sudah dekat Bapa. Dan hamba juga tidak lupa mendoakan Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Bapa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan juga Gubernur, Wali Kota, Bupati, para dokter, suster, bruder Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, para pemimpin-pemimpin kami ini. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Bapa. Berkati Tuhan Yesus usaha apapun yang mereka kerjakan berhasil Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka agar mereka tetap kuat dan semangat menangani pandemi COVID-19 ini Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan Engkau mendengarkannya dari tanah kerajaan sorga Tuhan.
Dan hamba tidak lupa mendoakan Kapolres dan Kapolsek hamba Bapak. Biarlah Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek beserta staf-stafnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka menangani pandemi COVID-19 ini, tetap kuat dan tetap semangat menjalani tugas mereka. Berkati keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa hamba-Mu di siang hari ini Bapak. Tak henti-hentinya hamba-Mu mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup hamba-Mu ini Bapak. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah hati dan pikiran hamba-Mu ini Bapak. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Cukupkan kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Hamba-Mu percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati kami anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami tahu kami masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kami di siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu di siang hari ini. Kami sudah selesai Bapak mendengarkan renungan firman-Mu dan membacakan renungan perjalanan Yusuf Tuhan, 33 tertias seorang prajurit Kristus. Biarlah Tuhan Engkau tetap mengurapi hamba-Mu ini, mengurapi lidah hamba-Mu ini Bapak, agar menjadi berkat dimanapun berada dan kemanapun melangkah Bapak. Jauhkan segala mara bahaya dari kehidupan hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Bapa. Biarlah yang hanya yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih. Tetap semangat, tetap kuat. Ingat kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada di siang hari ini bersama kita semuanya dimanapun kita berada. Saya percaya kita sukacita dan diberkati kehidupan kita, usaha bisnis apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.